Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhirahu idkun minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamis shaimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji di bulan Ramadan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Liridha illahi ta'ala wa bidnillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Thumma ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi abaina wa summa ila hadratil Imam Isa Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma amin. Sampai halaman 6. Hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Mas Fendi, nggak ada kita? Bon. Oh, enggak. Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Sufyan bin Waqi'. Sufyan bin Waqi'
Qala berkata, Haddasana telah menceritakan kepada kami Jumai ubnu Umairin, Jumai ubnu Umair bin Abdurrahman al-Ijliyu, yaitu Jumai bin Abdurrahman bin Jumai bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli. Imlaan mendikte, alaina kepada kami, min kitabihi dari kitabnya Jumai, Qala berkata, akhbaroni telah menghabarkan kepada kami, saya, akhbaroni telah menghabarkan kepadaku, siapa rojulun seorang laki-laki, min Bani Tamimin dari Bani Tamim, min waladi dari putra Abi Halata Abu Halah, Zauji Khadijata suami Siti Khadijah. Oke. Kalau jenengan tanya istri Siti Khadijah sebelum Nabi siapa? Ya ini Halah ini ya. Yukna yang digelari dengan nama Aba Abdillah, Abu Abdillah. Ani benin dari anak li Abi Halata Abu Halah, Anil Hasan bin Aliin dari Hasan bin Ali. Qala berkata, Sa'altu aku bertanya, Kholi pada pamanku, Hinda bana Abi Halata, Hindun bin Abi Halah. Ya, ada nama-nama laki-laki jadi nama perempuan di Indonesia. Hindun itu laki, Maisaroh juga laki. Tapi di Indonesia, di Jawa Maisaroh jadi perempuan. Oke. Jadi tidak semua yang diakhiri dengan huruf tak marbutoh dalam bahasa Arab menandakan perempuan. Hanifah, Abu Hanifah. Abu Hanifah juga laki-laki. Nah, seperti orang di kita juga menamakan anaknya. Banyak di Jawa nama anaknya Kesha. Ya, ada yang punya anak cucu Kesha? Kesha itu kalau orang Indonesia Timur sampai Papua, Sulawesi ke sana, itu bahasa Jawanya Kang Mas.
Anak perempuan dinamakan Kaisal. Kok Kang Mas kalau dibawa ke sana ya kaget. Makanya orang timur Indonesia bagian timur itu ya mulai Sulawesi ke sana kalau manggil orang laki-laki panggilan yang terhormat itu Kesha. Kesha, mau kemana Kesha? Nah, mau pi mana Kesha? Saya pula kayak saya di Jawa loh, ini nama-nama yang harusnya laki-laki jadi perempuan. Berarti yang menamakan itu gak istiqoroh, langsung klik Mbah Google Kesha. Ya. Jadi nanti kalau buat nama itu dilihat ini seakan-akan kayak perempuan jadi laki-laki, seakan-akan laki-laki jadi perempuan. Jadi kalau Indonesia Timur itu Kesha, kalau masih muda namanya Nona. Ya. Kalau di sini kan aneh, kok Nona? Kayak tua bangsawan kan Nona. Ya orang sana panggilnya Nona. Oke, makanya kita banyak ngaji, jangan sampai salah memberikan nama. Qala berkata, Sa'altu aku bertanya, Kholi pada pamanku Hinda bin Abi Halata, Hindun bin Abu Halah. Wakana dan beliau Hindun Wasofa, orang yang sangat pandai mensifati, tentang khilyati keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan aku ashtahi ingin ayyasifa dia menyebutkan sifat li padaku minha dari keadaan syai'an sesuatu ata'allaku yang dapat saya jadikan sebagai pegangan. Ya, bahasa kita panjang sekali. Ata'allaku yang dapat saya jadikan sebagai pegangan bihi sesuatu itu. Faqala lalu berkata Hindun, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman pribadi yang agung, mufakhaman dan dihormati,
Ya tala'la'u, bercahaya. Wajhuhu, wajahnya. Tala'lu al-qamari, tala'lu'a, bercahaya. Al-qamari, seperti bulan. Lailatal badri, lailata, pada malam. Al-badri, purnama. Ya tala'lu'a, tala'lu'u, jadi lu'lu'a, di Jawa jadi lulu. Ya, kalau namanya lulu berarti yang memberi nama belum pernah ngaji sorof. Dari tala'lu'a jadi lulu. Atwala, beliau lebih tinggi. Minal marbu'i, dari orang biasa. Wa aksoro, dan beliau lebih pendek. Minal musyadzabi, daripada al musyadzabi, orang yang amat tinggi. Azima, lebih besar. Alhamati, kepalanya. Rojila sya'ri, rojila, ngandan-ngandan. Asy'ari, rambutnya. Ini ngefarokot. Jika, ini ngefarokot, jika terurai. Aqiqatuhu, rambut kepalanya. Farrokoha, maka terurai rambutnya. Nah, ini ada aqiqatuhu. Aqiqah itu artinya motong rambut, bukan nyembelih kambing. Kalau ada anak kecil lahir di aqiqah, itu artinya dipotong rambutnya. Oke. Hanya saja Nabi ketika anak cucunya lahir seperti Sayyidina Hasan Husain, itu dipotong rambutnya. Rambutnya dipotong ya sampai berapa gitu potongannya, terus disimpan, kemudian ditimbang. Ditimbang itu ukurannya berapa gram, terus dikonversi ke emas. Kalau itu setengah gram berarti harga emas hari ini 1 juta. Berarti kalau setengah gram berarti 500.000. Nah itu nanti uang 500.000 itu disedekahkan karena sudah motong rambut. Jenengan kalau akikah kan bingung golek wedhus toh, gak bingung golek emas yang dipakai untuk bayar rambutnya cucunya, anaknya. Ya kambingnya disiapkan, itunya juga disiapkan. Makanya kalau akikah itu dulu si kecilnya itu dibawa muter sambil membaca sholawat, dipotong sampai dipikirlah pokoknya cukup. Habis itu disimpan, kemudian ditimbang. Oke, gitu nggak dulu? Sing cakut terus saiki kadung gede, ora usah. Kalau di Jawa ini kan akikahnya nunggu pas mantu. Kok wedhuse kena kayak mantu.
Jadi ini makanya istilahnya akikoh. Akikoh itu motong rambut, ya. Tapi terkenalnya motong kambing ketika anak masih kecil. Wa illa, dan tetapi fala tidak yujawizu melewati sya'ruhu rambutnya syahmata sampai menutupi udhunaihi kedua telinganya. Idza huwa, idza ketika huwa kepalanya wafarohu rambut model wafroh, rambut panjang ya. Wafroh kemarin udah tahu kan, kayak rambut Nabi kan ada 3, wafroh, 5 sama jumah. Oke. Jadi pertama kita ngaji kan membahas kayak rambut Nabi. Jadi hairstylenya Nabi itu ada 3. Jadi wafroh ya, rambut yang hampir menyentuh daun telinga tapi nggak sampai daun telinga. Kalau 5 ya menyentuh ya, sampai menyentuh sehingga di bawah daun telinga ya. Yang nggak dapat kemarin karena belum hadir itu bisa ngopi. Azharo launi, azharo bersih alauni wajahnya. Jadi wajahnya Nabi bersih ya, kinclong tapi tidak keling-keling kayak orang sekarang pakai make up ya. Jadi kelihatan kan kinclongnya, kinclong make up ya. Kalau Nabi alami kinclongnya. Wasi'al jabaini, wasi'al lebar, al jabaini keningnya. Kalau orang Jawa apa? Keningnya lebar itu apa? Kalau bahasa Indonesia kayaknya belum ada istilah-istilah yang mensifati tubuh manusia. Kalau di Jawa sudah lengkap. Saya buka dulu pelajaran waktu SD sudah lengkap. Saya tukang nyatet pelajarannya abah saya ngajar bahasa Jawa itu lengkap sampai 1 buku besar ini. Kalau baduk itu ini keningnya ini berarti apa? Orang Jawa. Baduke nyelo cendani. Hanya diambil nama anak perempuan Cendani saja. Jadi baduknya ini lebar, warnanya bersih ya. Nyelo itu berasal dari bahasa Jawa selo. Selo itu artinya batu. Selo alam berarti batu alam. Oke, Cendani bahasa Indonesianya pualam. Bahasanya orang Tulungagung marmer. Impor dari Latin jadi marmer. Ya. Jadi ini baduke nyelo cendani. Azajil hawajibi, azajji tebal, al hawajibi alisnya. Alisnya apa? Orang Jawa nanggal sepisan ya. Sawabigo sempurna, fi ghairi dengan tidak koronin sambung. Jadi alisnya tidak nyambung, masih terpisah ya.
Jadi itu namanya alise nanggal sepisan. Bainahuma, di antara kedua alis, irkun, ada urat, yudirruhu, yang bergetar, al-ghadabu, ketika marah. Nah sekarang banyak orang, saya pikir itu uratnya, ternyata alisnya perempuan zaman sekarang ini nanggal sepisan, saya pikir asli, ternyata itu nah palsu. Karena apa? Ditato. Batinku kok pancet ireng aja, masih kena hujan kok nggak luntur, ternyata ditato. Jadi itu yang dibenci Nabi, tapi sekarang digemari banyak orang. Akna, mancung, aknal irnaini, mancung hidungnya, aknal irnaini, mancung hidungnya. Apa kalau mancung hidungnya orang Jawa? Irunge kaya kencono pinatar. Jadi hidungnya orang nyepor kaya awak dhewe gini ki enggak. Jadi bagus, lurus, rapi gitu, jadi presisi. Semua organ tubuhnya Nabi itu ideal. Ya. Ada yang mancung tapi kebajut mancungnya sampai balik lagi ke bawah, irungnya betet. Jadi itu tidak seperti kencono pinatar namanya. Nah ada hidung yang agak panjang tapi depannya agak lebar lubangnya. Itu hidung apa? Itu seperti ngudup melati. Ya, ini kalau orang Jawa mensifati seperti itu. Kurang lebihnya kalau ya seperti itulah Kanjeng Nabi. Oke. Ini kita berdasarkan riwayat-riwayat karena ini banyak sekali riwayatnya. Yang kemarin itu kan disebutkan istilah-istilah, berarti di zaman itu 1400 tahun yang lalu orang Arab sendiri, Arab awam ya, yang nggak sekolah itu dengan istilah-istilah yang disebutkan itu juga bingung. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Asmu'i, istilahnya seperti itu kemarin, yang dalam kurung itu ya itu istilah. Ya, istilahnya kalau alise nanggal sepisan terus dijelaskan kan begitu kalau orang Jawa, ya hampir sama. Lahu, beliau memiliki, nurun, cahaya, ya luhu, melintas di atas, ya luhu, melintas di atasnya, yahsabuhu, dikiranya, man, orang, lam, tidak dapat, ya ta'ammalhu, membayangkan, asyamma, mancungnya hidung,
Kasu tebal, al-lihyati jenggotnya, sahlul khaddaini, sahlu halus mulus, al khaddaini kedua pipinya, dhali'ul fami sedikit lebar, al fami mulutnya, ya. Kalau lebar begini berarti apa? Kalau orang Jawa, lambene nyigar jambe. Muflajal asnani, muflaja renggang, al asnani giginya, kalau giginya renggang orang Jawa apa? Untune miji timun. Andur timun gak tahu wah makanya karo untune miji timun. Ya. Jadi kalau gigi orang Jawa itu untune miji timun. Jadi rapi tapi renggang. Nah itu yang gigi gak gampang keropos. Oke, kalau yang rengket-rengket itu malah keropos kan antara gigi yang satu dengan yang lainnya, ini kotorannya nggak bisa dibersihkan sederhana, makanya terus tengah-tengahnya keropos. Daqiqol masrubati, daqiqo halus, al masrubati bulu dadanya, ka'anna seakan-akan seperti, unukohu lehernya, jitu leher, dumyatin patung, fi yang terbuat dari, sofail fiddoti, sofai yang indah, al fiddoti perak, jadi terbuat dari perak yang indah. Oke. Jadi lehernya Nabi juga halus mulus, nggak ngetok hitam-hitam. Apa kalau orang Jawa hitam-hitamnya di leher? Kamu tuh daki ya. Makanya kalau keluar dakinya terus leher ini yang baju ini gampang hancur. Karena apa? Ini dakinya itu kotoran. Nah ini kan tajam kotorannya. Kain yang di belakang ini sering hancur. Mu'tadilal khalqi, mu'tadila sebaik-baik, al khalqi bentuk ciptaan, badinun badannya, mutamasikun padat berisi. Jadi badannya padat berisi, bukan badannya padat nggak berisi kayak orang yang suka gym itu kan badannya besar padat tapi nggak berisi, gelambreh itu namanya. Badannya itu kayak militer gitu loh, jadi badannya itu padat berisi.
Kalau orang yang sering gym itu dari sini kayaknya besar, tapi lihat ke bawah makin kecil, kakinya makin kecil. Oke, tidak seperti itu. Jadi padat berisi. Sawa'u diantara sawa'ul batni diantara al batni dada, wasodri dan perut. Jadi dari dada sampai perut ini berisi, ya, padat. Aridus sodri, aridu lebar, asodri dadanya. Ba'idu lebar, ma bainal mangkibaini, ma baina antara al mangkibaini kedua pundaknya. Zohmul karodisi, zohmu besar, al karodisi ujung tulangnya. Anwarul mutajarrodi, anwaru bersinar, al mutajarrodi anggota badannya. Mausulu ditumbuhi, ma baina antara al labbati leher, wasurroti dan pusar, bisya'arin rambut tumbuh, yajri yang panjang, kal khotti seperti garis, ari bersih, arisat yaini bersih, asad yaini puting susunya. Wal batni dan perutnya, mimma siwa sama lebarnya, zalika lebar dadanya, asy'arul dzira'aini, asy'aru berambut, adzira'aini kedua lengannya. Jadi satu dzira' itu ya sak depo, bahasa Jawanya ya segini ya ukurannya.
Cuman itu kan istilah bahasa Arab satu dirok. Nah, ini kan bahasa Jawanya depo. Dengan begini jadi itu satu depo. Bahasa Indonesianya hasta, berarti satu hasta. Hasta itu bukan bahasa Jawa tapi bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Hasta jadi asto. Terus kalau kerajinan tangan hasta karya. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang adanya produk kreatif. Nggak ada istilah karya. Kalau zaman saya bikin mainan disetorkan ke guru di sekolah itu bikin hasta karya, bikin prakarya juga. Oke. Tapi lama-lama istilah itu tidak terpakai. Wal mangkibaini, dan kedua pundaknya. Wa ali, bagian atas. As-sodri, dada. Tawiluz zandaini, tawilu panjang. Az-zandaini, kedua tulang iganya. Rohbur rohati, rohbu lebar, ar-rohati telapak tangannya. Syasnul kaffaini, syasnu tebal, al kaffaini kedua telapak tangannya. Wal qadamaini, dan kedua telapak kakinya. Sailu, panjang. Sailul atrofi, panjang ujung jarinya. Atau Qala, berkata perawi, Syailul atrofi, lafat sailul atrofi khamsonul akhmasoini, artinya khamsonu tidak menempel tanah, al akhmasoini kedua kakinya. Nah, ini orang yang memiliki telapak kaki ini luar biasa, karena habis dari kamar mandi terus jalan di keramik ini tidak nempel bekas kakinya, gak ngecap. Kalau zaman dulu orang daftar tentara kan disuruh ke kamar mandi terus jalan. Nah, kalau jalan tuh ngecap kakinya besar gitu, berarti itu ciri orang gak kuat lari. Kalau hanya ngecap sedikit, khomsoininya itu hanya bawahnya sedikit ini, karena yang ini tidak nempel pinggir-pinggirnya. Nah, ini cirinya larinya kuat. Nah, Nabi itu yang di sininya yang kayak kita pecah-pecah itu nggak nempel ke tanah. Jadi yang nempel hanya bawahnya aja, ini telapaknya yang bawah, ya. Masihu halus al-qadamaini, kedua telapak kakinya. Yambu'u atau yambu, mudah mengalir. Anhuma,
di atas kedua telapak kakinya. Apa al-ma'u air? Idza ketika zala beliau berjalan, zala berjalan, qolian dengan mengangkat kaki. Jadi jalannya gak diseret srek gitu, enggak. Jadi diangkat kakinya sampai kalau jalan tidak terdengar orang. Yakhtu berjalan, takaffian seperti turun lembah, yamshi dan berjalan, haunan tenang, dhari'ul misyati, dhari'u cepat, al misyati berjalannya, idza apabila, masya berjalan, idza apabila masya berjalan beliau, ka'annama bagaikan, yanhatu turun, min sobabin, min dari sobabin tempat tinggi. Sobabin itu artinya lembah tapi tempat yang tinggi. Wa idza dan apabila, wa idza tafatal tafata, wa idza apabila altafata menoleh, iltafata menoleh badannya, jami'an semuanya. Kalau noleh tidak noleh kepalanya saja tapi seluruh badannya noleh. Khafidut torfi, khafidu menundukkan, at-torfi pandangannya, nadharuhu pandangannya, ilal ardi ke tanah, aksaru kebanyakan, min nadharihi min daripada, nadharihi pandangannya, ilas samai ke langit, ilas samai ila ke as-samai langit, jullu kebanyakan, nadharihil mulahadzatu, jullu kebanyakan, nadharihi melihatnya, al mulahadzatu dengan melirik, yasuku mendahului percakapan,
ashabahu dengan sahabatnya, wa yabda'u dan memulai atau mendahului man orang laqiya yang dijumpai bisalami dengan mengucap salam. Oke, Nabi jalannya tidak diseret sampai kalau jalan sek itu orang lain bisa niteni sapa iku sing mlaku sudah tahu dengan cara jalannya. Nabi ketika berada dengan orang yang tinggi sekali dia tidak kalah tinggi ya, tapi ketika dengan orang yang pendek Nabi tidak tinggi sekali di antara orang yang pendek. Oke, ternyata beliau ini orang yang sangat terhormat, sangat mulia, orangnya baik hati. Oke, ketika ada tamu datang itu dimasukkan ke rumah dulu, didudukkan, kemudian dikasih minum, kasih makanan. Oke. Bukan seperti kita karena rumahnya sekarang ada pagar besar, ada tamu, cuman dibuka pagarnya mau cari siapa. Nah ini mau nganter undangan tahlilan, nah, ya wis undangannya gorene. Ya walaupun itu seharusnya orang nganter undangan tahlilan disuruh masuk dulu, disalami dulu, ditanya apa. Oh ya ini nganter undangan tahlilan bla 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 dari orang ini. Makanya di sini ini hanya sekelasnya itu kalau tidak ahlinya akan gagal. Ya di sini tuh ada namanya Mbah Imam, itu ahli mengantar undangan. Kalau bukan dia yang mengantar undangan, nggak akan datang tuh para undangan. Saya pernah karena dia sakit, terus orang lain yang saya suruh ngasih undangan, ya nggak berhasil undangannya. Kalau yang namanya Mbah Imam itu ngasih undangan, salam dulu, salaman dulu. Kalau nggak dimasukkan ke rumah, nggak dikasihkan dulu undangannya. Karena itu dulu training hampir 5 tahun sama Mbah Sofwan, Mbah Haji Nurillah itu. Dia bilang, Mbah Haji saya mau nikah. Nikah karo sapa Mam? Dengan orang yang jauh. Ojo, kowe aja metu teko Badas, kalau metu teko Badas, wong sak Badas. Wah, coto lek duwe gawe, ra iso enek sing teko undangane. Ya itu di briefing sama abah saya sama Mbak Haji Sofwan, kalau nganter undangan caranya begini, kalau ketemu orang caranya begini. Dulu sekolah itu di atas saya sampai bareng saya sekolahnya, saking pinternya disuruh naik kelas tidak mau. Ya. Jadi di atas saya 3 kelas sampai bareng saya. Oke. Jadi begitu, tapi ya memang betul keahliannya begitu. Saya nyuruh orang lain yang antar undangan, wah nggak berhasil ya, karena walaupun sekelasnya itu kata Nabi harus di training. Oke, dikasih makan, datang duduk, dipersilahkan, ditanya apa keperluan kedatangannya. Lah ini Nabi. Oke. Tapi saya rata-rata saya coba datang ke rumah jamaah sudah sama dengan Nabi, kecuali Bu Rini langsung ditokno ndoke sak keranjang. Wah, iki ngusir apa dikai ndok iki. Oke. Jadi alhamdulillah itu sudah tertanam di kita. Oke. Nabi kalau berjalan nggak tolak-toleh kanan kiri tengok-tengok, apalagi naik motor. Ya, Nabi jalan pandangan matanya ini yang ke tempat sujud, ke bawah begini, ke tanah. Jadi tidak ke depan gini. Ya kalau berjalan sendirian. Nabi ketika berjumpa dengan orang mengucapkan salam terlebih dulu. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, mungkin sampai di hadis ini ada pertanyaan. Jadi ini syama'il Muhammadiyah, hal-hal yang
berkaitan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita namanya autobiografi ya, atau daftar riwayat hidup, tidak detail yang disampaikan. Kalau ini yang disampaikan detail karena hal-hal yang berkaitan dengan seseorang itu namanya asy-syama'il. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Haddasana Abu Musa. Haddasana telah menceritakan kepada kami. Siapa Abu Musa? Abu Musa Muhammad binul Musanna, Muhammad bin al-Musanna. Haddasana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Ja'farin, Muhammad bin Ja'far. Haddasana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Syu'batu Syu'bah an Simak bin Harbin, dari Simak bin Harbin. Qala berkata Simak, Sami'tu aku pernah mendengar Jabir bin Samurata, Jabir bin Samurah yaqulu berkata Jabir, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzoli al-fami, lebar mulutnya, ashkalal aini, ashkala lebar al-aini, matanya, manhusal aqibi, manhusa tipis, al-aqibi tumitnya, Qala berkata siapa? Syu'batu Syu'bah, Qultu saya bertanya, li Simakin kepada Simak, ma apa yang dimaksud dzoli'ul fami, dengan tebal bibir, Qala menjawab Simak, azimul fami, azimu agak lebar, al fami bibir. Qultu aku bertanya, ma apa yang dimaksud ashkalu dengan berbentuk, al aini matanya, Qala
menjawab simak. Tawilu yang lebar, syikil aini, siki belahan, al aini matanya. Kultu aku bertanya lagi, ma apa yang dimaksud? Manhusul aqibi, manhusu halus, al aqibi tumitnya. Qala menjawab simak, qalilu sedikit, lahmil aqibi, lahmi daging, al aqibi tumitnya. Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa? Hannad bin As-Sari, Hannad bin As-Sari. Qala berkata, haddasana telah menceritakan kepada kami siapa? Absar binul Qasimi, Absar bin Qas al-Qasim. An Ash'asa, dari Ash'as, yakni yaitu Ibnu Sawarin, Ibnu Sawar. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. An Jabir bin Samurah, An Jabir bin Samurata, dari Jabir bin Samurah. Qala berkata Jabir, ra'aitu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin pada malam, khiyanin bulan purnama, wa alaihi dan beliau mengenakan, wa alaihi dan beliau mengenakan khullatun pakaian, hamra'u merah, faja'altu lalu aku bergegas, anzuru memandang, ilaihi beliau, wa ilal qamari dan melihat al qamari ke bulan. Falahwa maka beliau, indi menurutku, ahsanu lebih indah, minal qamari min daripada al qamari bulan. Oke, jadi di hadis ini dijelaskan Nabi itu juga sering menggunakan baju berwarna merah, ya. Nah,
ketika malam dikira itu cahaya dari bulan purnama, ternyata bajunya merah dan badannya Nabi mengeluarkan cahaya seperti bulan purnama. Kita lanjutkan. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in, telah menceritakan kepada kami. Siapa Sufyan bin Waqi'in? Sufyan bin Waqi'. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa Humaid bin Abdurrahman? Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi. An Zuhairin, dari Zuhair. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Qala, berkata Abu Ishaq, Sa'ala, bertanya. Siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Al-Bara abna Azibin, kepada Al-Bara bin Azib. Akana, apakah wajah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saifi, misla seperti as-saifi, pedang. Qala, menjawab Bara, la, tidak. Bal, tetapi. Mislal qamari, seperti bulan. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Abu Dawud. Abu Dawud Al-Masakhifi. Sulaiman bin Salmin, Sulaiman bin Salam. Qala, berkata, Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? An-Nadhr bin Shumailin, An-Nadhr bin Sumail. An Shalih bin Abil Akhdar, dari Shalih bin Abil Akhdari, Abu Akhdar. An Ibni Syihabin, dari Ibnu Syihab. An Abi Salamata, dari Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata, Kana, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha, berkulit putih bersih. Putihnya tapi enggak ceblek. Kanama, seakan-akan beliau sigho, tercetak min fiddatin,
dari perak, rojila sya'ri, rojila ikal, asy'ari rambutnya, ya, ngandan-ngandan rambutnya. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Qutaibah bin Sa'idin, Qutaibah bin Sa'id. Qala, berkata, akhbaroni, telah menghabarkan kepadaku siapa? Al-Lais bin Sa'din, Lais bin Sa'ad, an Abi Zubairi, dari Abu Zubair, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, urido, telah diperlihatkan, alayya, kepadaku, al-anbiya'u, para nabi, faizan, adapun Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dzarbun, menyerupai, minar rijali, dari seorang laki-laki, ka'annahu, beliau seperti, min rijali, dari seorang laki-laki, Syanu'ata, suku Syanu'ah, wa ra'aitu, dan aku melihat, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam alaihi salam, faidan, adapun beliau, akrobu, lebih mendekati, man, orang, ro'aitu, yang pernah aku lihat, bihi, Isa, syahaban, menyerupai, Urwatu bin Mas'udin, Urwah bin Mas'ud, wa ra'aitu, dan aku pernah melihat, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, faidan, adapun beliau, akrobu, lebih mendekati, man, orang, ro'aitu bihi, yang pernah aku lihat, syahaban, mirip, sohibukum, kawan kalian,
yakni yaitu nafsahu, diri Rasulullah sendiri, wa ra'aitu, dan aku pernah melihat Jibril alaihi salam, faidan, adapun dia aqrabu, lebih mendekati, man, orang, ra'aitu, yang pernah aku lihat, bihi, dia, syahaban, mirip, dihyatu, dihyah, haddatsana Sufyan bin Waqi'in, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi', wa Muhammad bin Basyarin, dan Muhammad bin Basyar, al makna wahidun, memiliki arti yang sama, awahidun, yang sama. Qala, berkata, akhbarona, telah mengkhabarkan kepada kami, siapa? Zaid bin Haruna, Zaid bin Harun, an Sa'id al-Jurairi, dari Sa'id al-Jurairi, qala, berkata Sa'id, sami'tu, aku pernah mendengar, Aba Tufaili, Abu Tufail, yaqulu, berkata Abu Tufail, ra'aitu, aku pernah melihat, an-nabiyya, nabi, sallallahu alaihi wasallam, wama, di mana tidak, baqiya, berada, ala wajhil ardi, ala wajhi, di muka, al ardi, bumi ini, ahadun, seorang pun, ro'ahu, yang pernah melihat, hu, Rasulullah, ghairi, kecuali aku, qultu, aku berkata, sifhuli, sifhu, sifati beliau, li, untukku, qala, berkata Abu Tufail, karena beliau abyadha, berwajah putih, malihan, berseri,
muqassadan dan ideal, ideal, muqassadan dan ideal, ideal ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman. Qala berkata Abdullah, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ibrahim binul Munzir, Ibrahim bin Al-Munzir Al-Khizami. Qala berkata Ibrahim, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdul Aziz ibnu Abi Sabit, Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri. Qala berkata Abdul Aziz, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim ibnu Akhi, ibnu putra akhi saudaraku. Misanan ini ya kalau kita. Namanya Musa bin Uqbata, Musa bin Uqbah. An Musa bin Uqbata, dari Musa bin Uqbah. An Quraibin, dari Quraib. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja, memiliki gigi seri, asaniyataini, yang renggang keduanya, idza apabila takallama, beliau berbicara, ru'ya, terlihat, kan nuri, seperti ada cahaya, yajri, yang keluar, mimbaini, di antara, sana yahu, gigi serinya. Wallahu alam bissawab. Babu maja'a fi khotamin nubuwah. Besok bab tentang stempel kenabian. Ada pertanyaan, mumpung masih 5 menit. Di dalam kisah-kisah hadisat 23 sampai ke berapa tadi ini, ya, akhir ini, terus sampai 14, kok nggak ada yang meriwayatkan siapa, memang nggak disebutkan apa gimana? Ini dari. Oh, periwayatnya. Oke. Ini hadisnya Imam Turmudi, jadi rawahu Tirmidzi.
Jadi kalau ingin tahu perawinya panjangnya, sanadnya bagaimana, membaca hadisnya Imam At-Tirmidzi. Nah ini sama Imam Tirmidzi itu diambil dari kitabnya beliau Hadis Sunan At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, kemudian diringkes yang tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah di sini. Sama dengan hadisnya Imam Nawawi, hadisnya Ibnu Abi Jamroh itu dipotong an-annya banyak karena apa? Supaya mudah menghafal. Imam Nawawi kalau ingin tahu detailnya ya baca kitab Sahih Bukhari Muslim. Ibnu Abi Jamroh ya Sahih Bukhari. Itu kan ringkesannya. Jadi makanya di sini yang menulis Al-Imam Abi Isa, namanya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Jadi ini imam hadis, detail periwayatnya dan lain-lainnya di hadis Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi itu ada berjilid-jilid banyak. Masih ada lagi? Jadi itu ini kalau ingin detailnya ini memang cuman diringkes jadi segini. Ringkesannya tipis. Kalau mau tipis lagi ya ini kitab aslinya kan ini, kemudian saya perbesar. Ini kan tipis. Jadi ini tentang apa-apa yang berkaitan dengan riwayat-riwayat tentang penciptaan Nabi, ya, keindahan tubuhnya Nabi, detail mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dulu, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah. Karena kita membacanya kitab hadis, maka berdoanya Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Sudah dihafal tau kemarin? Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Jadi kalau ingin menghafal hadis, menghafal Quran, baca dulu doa ini. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan supaya diberikan ilham para malaikat yang dekat dengan Allah. Allahumma ya Allah aghnina, kayakan kami bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kaya ilmu dulu baru kaya harta. Wa rabbini, dan bimbinglah aku bil hilmi, dengan sangat bijaksana. Jadi orang kalau semakin banyak ilmunya, ini semakin, kalau bahasa Jawanya aris, ya, lemah lembut dan sebagainya. Wa akrimni, dan muliakan aku bitakwa, ya, semakin tahu tentang kepribadian Nabi kita semakin bertakwa. Wa jamilni, dan indahkanlah saya, berilah saya keindahan tubuh, ya, seperti Kanjeng Nabi, bil afiyah, dengan sehat. Ganteng tapi setruk kan gak jadi ganteng, ayu tapi setruk ya gak jadi cantik, ya, karena lambene mencek, terus dirasani kancane kok akan ngomong emang kan ya menceng lambene, ya. Jadi doa ini lengkap, ya, untuk kita ngaji di bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah ababa kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa auliyaika birahmatika irhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.